anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran tematik hari ini, marilah kita berdoa. Ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 4, merawat tumbuhan. Pembelajaran yang kelima ya anak-anak. Silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku paket tema 6. Silakan dibuka buku paket tema 6 halaman 194. Sampai dengan halaman 205. Kemudian silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku LKS tema 6. Silakan dibuka buku LKS tema 6 halaman 97. Sampai dengan halaman 98. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, siswa dapat membuat 2 contoh kalimat tanya dengan benar. Dan yang kedua, siswa dapat menyebutkan 3 contoh gerakan alam yang dilakukan oleh Siti dengan benar. Anak-anak, di halaman sekolah Siti terdapat banyak tanaman. Tanaman itu dirawat dengan baik oleh tukang kebun sekolah. Setiap siswa mendapat tugas merawat tanaman di dalam pot yang terdapat di dekat kelas. Siti, Beni, dan Dayu sedang mengamati tukang kebun bekerja. Anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Siti, Beni, dan Dayu. Mereka sedang mengamati tukang kebun yang sedang merawat tanaman di sekolah mereka yang anak tanaman bunga. Nah anak-anak, berikut ini ada teks percakapan antara tukang kebun, Beni, kemudian Siti dan Dayu. Mari kita membaca teks percakapan ini secara bersama-sama. Beni berkata, "Permisi Pak, apa yang sedang Bapak kerjakan?" Kemudian tukang kebun menjawab, "Bapak sedang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman." Nah, Siti bertanya, "Mengapa rumput liar harus dicabuti Pak?" "Rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya," kata tukang kebun. Selanjutnya, Dayu juga bertanya, "Bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak?" Kemudian tukang kebun menjawab, "Caranya, cabutlah rumput liar hingga ke akarnya." Beni bertanya lagi, "Bolehkah kami membantu, Pak?" Kemudian tukang kebun menjawab, "Boleh, Beni. Jangan lupa cuci tanganmu setelah selesai." Kemudian Siti, Beni, dan Dayu menjawab, "Baik Pak." Nah anak-anak, itu tadi teks percakapan antara Beni, Siti,
dan Dayu bersama tukang kebun sekolah ya anak. Mereka bertanya kepada tukang kebun bagaimana cara merawat tanaman. Anak-anak berdasarkan teks percakapan tadi yang telah kita baca secara bersama-sama. Nah, berikut ini ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab secara bersama-sama. Anak-anak, kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan di atas? Ya, benar. Kata tanya yang digunakan dalam percakapan di atas adalah ya, apa, kemudian kata tanya mengapa, kemudian kata tanya bagaimana, dan bolehkah ya anak-anak. Selanjutnya, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan? Kata tanya apa anak-anak? Ya, benar. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan adalah mengapa. Selanjutnya, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan cara? Ya, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara adalah kata tanya bagaimana. Anak-anak, istilah titik-titik pada kalimat tanya berikut dengan kata tanya mengapa dan bagaimana. Anak-anak gunakan huruf tegak bersambung. Nah, pertanyaan yang pertama. Titik-titik-titik, tanaman harus disiram secara teratur. Nah, anak-anak, jawaban dari pertanyaan yang pertama ini adalah kata tanya mengapa, karena menanyakan alasan ya anak-anak. Kemudian yang kedua, pertanyaannya titik-titik-titik cara merawat tanaman tomat. Nah, di sini menanyakan tentang cara. Berarti kata tanya yang digunakan adalah kata tanya ya, bagaimana. Selanjutnya yang ketiga, titik-titik-titik cara menyiram tanaman yang baik. Nah, ini juga menanyakan cara. Jadi, kata tanya yang digunakan adalah kata tanya bagaimana. Ya. Selanjutnya yang keempat, titik-titik-titik tanaman membutuhkan sinar matahari. Nah, anak-anak, ini menanyakan tentang sebab ya anak-anak. Nah, kata tanya yang digunakan adalah kata tanya mengapa. Selanjutnya, yang nomor 5, titik-titik-titik tanaman diberi pupuk. Nah, ini menanyakan tentang sebab juga. Jadi kata tanya yang digunakan adalah kata tanya mengapa. Jadi di sini mengapa tanaman diberi pupuk? Seperti itu ya anak-anak. Anak-anak, cobalah membuat kalimat tanyamu sendiri. Satu kalimat menggunakan kata tanya mengapa, kemudian satu kalimat lainnya menggunakan kata tanya bagaimana. Tuliskan juga jawaban dari pertanyaanmu. Anak-anak, ingatlah hal-hal berikut. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat, kemudian gunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Dan gunakan huruf tegak bersambung. Nah, ini contohnya ya anak, pertanyaannya menggunakan kata tanya mengapa. Contoh kalimat tanyanya, mengapa bunga melati harus disiram setiap hari? Nah, anak-anak, di akhir kalimat jangan lupa diberi tanda tanya ya anak-anak. Kemudian kita tulis menggunakan huruf tegak bersambung. Kemudian ini jawabannya adalah bunga melati disiram setiap hari agar tidak layu ya anak-anak. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu menggunakan kata tanya bagaimana. Berarti kalau menggunakan kata tanya bagaimana, kita menanyakan cara ya anak. Contohnya, contoh kalimatnya adalah bagaimana cara merawat tanaman, dan di akhir kalimat kita beri tanda tanya. Nah, jawabannya adalah cara merawat tanaman adalah menyiraminya setiap hari dan memberi pupuk. Anak-anak, pernahkah kamu mengamati rumput yang tinggi? Ya, mungkin pernah ya anak-anak. Kemudian apa yang terjadi jika rumput tersebut tertiup angin? Ya anak-anak, maka rumput tersebut bergoyang.
Nah, anak-anak, gerakan rumput tertiup oleh angin adalah gerakan yang berasal dari alam. Dapatkah kamu menirukan gerakan rumput yang tertiup angin? Nah, anak-anak, berikut ini coba anak-anak bayangkan bahwa kakimu tertanam di tanah dan badanmu tertiup angin. Nah, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Siti. Angin bertiup dari kanan, kemudian liukan pinggangmu ke kiri. Lakukan dalam hitungan 8 kali ya anak-anak. Nah, ini contohnya. Selanjutnya, lalu angin berubah arah. Angin bertiup dari kiri. Kemudian liukan pinggangmu ke kanan. Lakukan dalam 8 kali hitungan. Nah, ini contohnya ya anak-anak. Silakan anak-anak perhatikan gambar Siti berikut ini. Angin kembali berubah arah. Kali ini angin bertiup dari belakang. Liupkan badanmu ke depan dan lakukan dalam 8 kali hitungan. Seperti ini gerakannya ya anak-anak. Silakan anak-anak perhatikan gambar Siti. Setiap siswa kelas 2 ditugaskan untuk merawat tanaman yang ada di sekolah. Hal itu dilakukan di pagi hari sebelum masuk kelas. Siti dan Beni ditugaskan pada hari Senin. Kemudian Dayu dan Lani ditugaskan pada hari Selasa. Lina dan Niko ditugaskan pada hari Rabu. Pada hari Rabu, Niko datang terlambat. Lina harus mengerjakan tugasnya sendirian. Nah, anak-anak, berikut ini ada beberapa pertanyaan berdasarkan teks bacaan yang telah kita baca tadi ya anak-anak. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapatmu mengenai Niko yang terlambat? Nah, anak-anak, seharusnya Niko berusaha untuk tidak datang terlambat karena sudah tahu jadwal piketnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah yang dilakukan Niko sesuai dengan tata tertib? Anak-anak, apa yang dilakukan oleh Niko tidak sesuai dengan tata tertib karena Niko datang terlambat ke sekolah dan Niko tidak melaksanakan tugas piket kelas. Anak-anak, apa yang terjadi jika Niko datang tepat waktu? Nah, anak-anak, jika Niko datang tepat waktu, maka Lina tidak akan kerja sendiri dan Niko dapat melaksanakan tugasnya yaitu piket kelas. Apa yang akan kalian lakukan jika ada teman kalian yang melakukan hal seperti Niko? Nah, anak-anak, yang kita lakukan adalah contohnya saya akan menegur atau mengingatkan Niko supaya tidak datang terlambat. Anak-anak, pasangkan tata tertib sekolah berikut dengan manfaat yang tepat. Nah, anak-anak, di sebelah kiri ini ada pernyataan, kemudian di sebelah kanan kita pasangkan ya anak-anak. Yang pertama, datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Kita pasangkan dengan siswa dapat melaksanakan tugas piket dengan baik. Nah, selanjutnya, menyiram tanaman di dalam pot. Nah, kita pasangkan dengan tanaman tumbuh subur. Selanjutnya yang ketiga, menyapu kelas. Nah, kita pasangkan dengan kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Dan yang keempat, menghapus papan tulis. Kita pasangkan dengan kegiatan belajar lancar karena guru selalu siap menggunakan papan tulis. Selanjutnya, yang kelima, mengatur rak buku di kelas. Ya, kita pasangkan dengan buku-buku tertata rapi. Anak-anak, ceritakan pengalamanmu ketika melakukan piket kelas. Supaya memudahkan bercerita, jawablah pertanyaan berikut. Anak-anak, pertanyaan yang pertama, hari apa kamu mendapat jadwal piket kelas? Nah, jawabannya adalah hari Selasa. Selanjutnya, siapa saja teman-teman
yang piket bersamamu? Nah, teman-teman yang piket bersama saya adalah Lani, Edo, Siti, dan Udin. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, tugas apa yang kamu lakukan dalam piket kelas itu? Ya, tugas yang saya lakukan dalam piket kelas adalah mengelap jendela. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, apakah kamu pernah tidak melaksanakan tugas piket kelas? Pernah ya anak-anak. Selanjutnya, bagaimana perasaanmu ketika tidak melaksanakan piket kelas? Nah, perasaannya adalah merasa bersalah karena tidak melaksanakan piket kelas. Anak-anak, berikut ini contoh ceritanya ya anak-anak. Saya mendapat jadwal piket kelas setiap hari Selasa. Saya datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Saya piket bersama Lani, Edo, Siti, dan Udin. Saya bertugas mengelap jendela, Dayu menyapu lantai, Edo dan Udin merapikan meja, Siti membersihkan debu di jendela. Hari Selasa kemarin saya datang terlambat, sehingga tidak bisa melaksanakan tugas piket kelas. Saya merasa bersalah kepada teman-teman saya. Saya meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, anak-anak itu tadi contoh ceritanya. Mungkin anak-anak punya pengalaman sendiri. Nah, anak-anak boleh tuliskan di buku tugas kalian. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 2. Khusus kesimpulan pembelajaran, silakan anak-anak tulis di buku catatan tematik. Kesimpulan pembelajaran yang pertama, 2 contoh kalimat tanya, misalnya, yang pertama, mengapa tanaman membutuhkan sinar matahari? Kemudian yang kedua, bagaimana cara merawat tanaman semangka? Kesimpulan pembelajaran yang kedua, 3 contoh gerakan alam yang dilakukan oleh Siti, yaitu pertama, menirukan gerakan rumput yang tertiup angin dari kanan ke kiri. Kemudian, yang kedua, menirukan gerakan rumput yang tertiup angin dari kiri ke kanan. Dan yang ketiga, menirukan gerakan rumput yang tertiup angin dari belakang ke depan. Anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran tematik hari ini, khususnya tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 4, merawat tumbuhan. Pembelajaran yang kelima ya anak-anak. Marilah kita berdoa. Ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Salam Maria secara bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan masing-masing ya anak-anak.